Loh, tumben kamu ngopi di sini. Ya, pengen saja, Pak. Kenapa? Kok kamu kelihatan gak semangat? Ya, lagi banyak pikiran aja hari ini. Pagi-pagi kok sudah banyak pikiran. Habis TikTok kamu sama istrimu. Ya, Bapak tahu kan, biasanya kami meributkan apa? Masalah Widya lagi. Ya, begitulah. Anak itu. Kemarin saja sudah diizinkan untuk sekolah sampai SMA. Sekarang malah ngelunjak ingin kuliah. Nggak ngerti lagi aku, Pak. Ibunya juga terus-terusan mendukung dia. Padahal juga buat apa sih kuliah? Perempuan itu harusnya nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nanti ujung-ujungnya juga di dapur. Iya kan? Aku masih sangat ingat kata-kata ibu. Cari perempuan itu jangan yang sekolah tinggi-tinggi. Biasanya yang seperti itu susah diatur. Ya memang, nanti bisa-bisa malah nggak ada yang mau lagi sama anakmu. Halo, ya, ya. Iya, aku akan ikut. Aman. Siapa? Biasa, Pak. Masih saja kamu. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Ya, hati-hati. Ya. Mana sih ini kopiku? Kok gak datang-datang? Pak, kopinya. Lama. Maaf Pak, tadi cuci piring sekalian. Ngomong saja karena tadi ada suamimu di sini. Enggak kok Pak. Masalah Widya mending cepat diselesaikan deh. Anak itu lebih baik nggak usah kuliah. Karena nggak mungkin juga kan dia kuliah dengan keadaan seperti itu. Maksud Bapak, Ya mental anak kamu itu sudah nggak kuat. Kalau dia kuliah akan jadi seperti apa? Mau anak kamu jadi gila? Bapak kok tega ngomongnya begitu? Mau bagaimanapun, kuliah itu impian Widya Pak. Impian? Apa kamu nggak ingat? Anakmu gila sampai hampir bunuh diri kemarin. Bukannya itu gara-gara Mas Tara dan Bapak yang melarang dia kuliah. Widya nggak bakal ngelakuin hal itu kalau Mas Tara dan Bapak mendukung dia. Kamu masih berani menyalahkanku dan suamimu. Yang benar saja kamu ini Dewi. Memang kenyataannya begitu kan Pak? Setiap hari dia selalu berusaha, belajar setiap hari, bahkan sampai tengah malam. Bu, sudah selesai makan dan mau minum obat. Kenapa kakek ngomong seperti itu? Maksudmu? Kenapa kakek nggak setuju Mbak Widya kuliah? Ya untuk apa perempuan kuliah? Yang ada nanti bikin laki-laki minder. Minder atau takut kalah saing? Kenapa laki-laki harus takut? Mau setinggi apapun pendidikan perempuan, pada akhirnya dia juga akan tunduk pada laki-laki kan? Serah kakek deh, aku pamit dulu. Ya udah, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mendengarkan mereka. Iya. Kenapa Pak Jamal bisa setegak itu sih Bu? Aku jadi kasihan sama Mbak Widya. Gak perlu heran, beliau memang begitu dari dulu. Selalu berpikir kalau tugas perempuan itu hanya mengurus dan melayani laki-laki di rumah. Lalu, apa istri Pak Jamal menerima begitu saja? Loh, justru istrinya malah berpikir sama dengan Pak Jamal. Maksudnya, Menurut ibu, Bu Adi itu seperti pilih kasih saat memperlakukan anak-anaknya. Dulu, Tara sangat dibebaskan untuk bermain. Sedangkan si Tari, adiknya Tara, sangat dilarang untuk bermain, apalagi keluar rumah. Sekalinya keluar, pasti alasannya pergi ke warung untuk membeli sesuatu. kenapa Bu Atik melarang? Yaitu, menurutnya perempuan harus mengurus rumah. Ibu ingat waktu SD dulu, setiap kali ibu menghampiri ke rumah, pasti yang keluar selalu Bu Atik. Bilang, kalau Tari tidak boleh keluar, karena harus memasak lah, mencuci lah, mengurusin itulah. Jadi,
karena dia perempuan, dia tidak diperbolehkan bermain. Yang benar saja. Kasihan Bu Tari, tidak bisa merasakan masa kecil seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Gak cuma Widya dan Tari sebenarnya, Dewi juga kasihan. Ibunya Mbak Widya, memangnya kenapa? Dia pernah cerita ke ibu, kalau dia sampai rela bekerja demi mendapatkan uang biar bisa kuliah. Tapi bapaknya malah menjodohkan dia dengan Tara. Kenapa harus jodohkan sih? Padahal kan Bu Dewi layak mendapatkan suami yang lebih baik. Dulu orang tua Dewi mempunyai hutang dengan keluarga Pak Jamal. Lalu hutang bisa dianggap lunas kalau Dewi mau menikah dengan Tara. Hah? Mana bisa begitu? Kenapa jadi Bu Dewi yang berkorban? Kalau aku jadi Bu Dewi, aku mending kabur. Keputusan itu Dewi sendiri yang mengiyakan. Dia ingin membalas budi kepada orang tuanya karena bapak ibunya telah menyekolahkannya hingga SMA. Beda sekali ya dengan Pak Jamal. Ingin sekolah saja harus melihat anaknya laki-laki atau perempuan. Keluarga Pak Jamal itu nggak suka kalau perempuan di rumahnya itu sekolah. Takut kalau laki-laki akan tersaingi oleh perempuan katanya. Hah? Mana bisa begitu? Padahal perempuan sekolah tinggi kan bukan untuk menyaingi laki-laki. Justru itu untuk membangun generasi supaya bisa mendidik anak-anaknya nanti. Ya itulah pemikiran orang tua yang kolot. Budaya patriarki yang menurun dari dulu telah dilestarikan. Laki-laki dianggap mempunyai kekuasaan dan kedudukan yang tinggi di dalam rumah. Menurut mereka, kodrat perempuan itu memasak, mengurus rumah, melayani suami, dan masih banyak lagi. Kalau mengurus rumah itu kan hal yang harus dilakukan semua orang, alias gender. Memang benar begitu, tapi akan sulit menjelaskan kepada orang tua seperti mereka. Aku harap perempuan-perempuan yang tinggal dengan keluarga Pak Jamal kuat tinggal di rumah itu. Ya, semoga tetap begitu. Ibu masuk dulu, mau masak. Aku bantu ya, Bu. Dan ayo. Enggak obatnya. Oh iya, aku bawa rujukan ini buat Mbak. Taruh aja. Mbak, itu makanannya dimakan dulu, habis itu minum obat. Belajarnya nanti lagi. Sebentar. Mbak, makan dulu. Mbak, denger aku gak sih? Kembaliin bukunya. Mbak bisa fokus makan dulu gak? Taruh dulu bukunya. Gak belajar beberapa menit, gak akan bikin bodoh. Kamu tuh kenapa sih? Kembaliin bukunya. Mbak, kenapa? Jangan karena sibuk belajar, Mbak jadi gak peduli sama kesehatan. Gak usah so peduli. Kalau nggak peduli, memang siapa lagi yang peduli sama Mbak? Di rumah ini yang peduli sama Mbak juga cuma aku dan Ibu. Mbak, kalau Mbak Widya ingin masuk kuliah, Mbak harus jaga kesehatan mulai sekarang. Kalau makan di denda begini, bagaimana Mbak bisa masuk kuliah? Siapa yang mau kuliah? Maksud Mbak? Aku nggak akan kuliah. Mbak, jangan bilang kenapa Mbak. Iya, itu kamu tahu. Mbak, yang benar saja, Mbak Widya sudah sejauh ini untuk masuk kuliah, tapi akhirnya menyerah begitu saja. Mana Mbak Widya yang katanya ingin masuk UGM? Mana? Gas, aku capek setiap hari harus bertengkar dengan bapak karena masalah yang sama. Bahkan, ibu yang nggak ada urusannya dengan hal ini harus ikut bertengkar. Aku kasihan dengan ibu. Kalau begitu, aku akan mencari dengan Bapak. Aku nggak mau usaha Mbak Widya lakukan berakhir sia-sia begitu saja. Nggak perlu. Mau bicara 1000 kali pun, semuanya akan sia-sia. Tapi Mbak Widya perlu kuliah, karena itu bisa menjamin masa depan Mbak. Kenapa? Lagi membicarakan Bapak. Cepat lanjutkan. Bapak dengarkan. Kenapa diam saja? Gak punya mulut kalian. Maaf, Pak. Mbak, Maaf. Bahkan kamu selalu mengulangi kesalahan kamu terus. Bapak sudah bilang kan, Bapak nggak suka lihat kamu belajar. Tapi kamu masih saja nggak nurut apa kata Bapak. Pak, kalau nggak suka ya sudah, nggak usah disobek bukunya. Itu buku nggak murah harganya, Pak. Lagi pula, tidak ada yang menyuruh untuk membeli buku ini kan. Tapi Pak, Mbak Widya sudah susah payah untuk masuk kuliah. Apa Bapak tidak bisa sedikit saja mendukung Mbak?
Lagi pula, siapa yang menyuruh anak ini untuk kuliah? Tidak ada. Aku yang mengizinkan Widya kuliah. Apa maksud kamu, Dewi? Mau kamu melarang 1000 kali pun, aku akan tetap kuliahkan Widya, bagaimanapun caranya. Asal kamu tahu, sampai kapanpun, aku tidak akan mengizinkan anak ini untuk kuliah. Memang kenapa? Apa karena dia perempuan dia tidak berhak untuk kuliah? Yang benar saja kamu. Bahkan, ibu dan adikku saja tidak pernah bersekolah. Tapi Widya, dia malah ingin kuliah. Seharusnya kamu bersyukur aku sudah mengizinkan anak ini bersekolah hingga SMA. Pak, Bu, udah cukup. Gak usah dibahas lagi. Aku capek. Tapi Wid, Tapi apa, Bu? Sudah jelas kan Bapak tidak mengizinkan aku kuliah. Mau sekeras apapun aku berusaha, keputusan Bapak akan tetap sama saja kan? Ibu bisa bicarakan baik-baik dengan bapakmu, Wid. Apa yang perlu dibicarakan lagi? Apa Ibu nggak capek terus-menerus bertengkar dengan Bapak? Aku tahu Ibu capek, pun sama dengan aku, Bu. Kalau kamu tidak ingin kami berdua bertengkar, kamu tidak usah berkuliah. Udah bukan? Ya, lebih baik aku nggak kuliah. Lebih baik aku seperti Ibu, mengurus dan melayani orang rumah. Begitu kan? Bapak selalu berpikir perempuan hanya mencuci, memasak, mengurus pekerjaan rumah. Perempuan dijadikan pembantu, sedangkan laki-laki duduk manis membaca koran sambil menunggu makanan jadi. Itu kan yang Bapak mau? Pak, kurang ajar kamu sekarang. Berani melawan Bapak. Kenapa? Benar kan apa yang aku bicarakan? Bapak selalu berpikir perempuan tidak setara dengan laki-laki. Mulai sekarang, kamu keluar dari rumah ini. Bapak nggak sudi lihat wajah kamu ada di sini. Bahkan kalau aku tahu akan lahir di keluarga ini, lebih baik aku memilih nggak lahir di dunia ini. Aku nggak mau punya orang tua seperti Bapak. Widya! Bapak keterlaluan. Padahal Mbak Widya sudah susah payah untuk masuk kuliah. Tapi apa nyatanya, bahkan dia sampai sakit karena semua ini, Pak. Tapi bahkan Bapak tidak peduli. Aku benci dengan Bapak. Ah! Widya mau kemana Widya? Widya jangan dengarkan bapakmu nak. Widya, tolong dengarkan ibu. Apalagi Bu, aku udah capek menghadapi Bapak. Aku muak Bu, muak. Maafkan ibu nak. Ibu akan berusaha berbicara dengan bapakmu. Kita coba bicarakan baik-baik. Apa yang perlu dibicarakan lagi? Gak ada, semua udah selesai. Lebih baik aku pergi saja dari sini. Aku udah gak sekuat Ibu untuk bertahan di rumah ini. Semua jahat, semua gak mendukung mimpiku untuk kuliah. Ada ibu nak. Ibu selalu ada untuk kamu. Kalau perlu kamu bisa ambil tabungan ibu untuk biaya kuliah nanti. Aku udah menyerah Bu. Lebih baik aku mencari jalan lain daripada begini terus. Lagi pula Bapak udah gak sudi menerima aku di sini. Bukan begitu nak. Bapak hanya terpancing emosi tadi sama ibu. Widya jangan pergi ya Widya. Gak Bu, aku harus pergi. Widya mau pergi kemana? Widya harus di sini sama ibu. Ibu tidak bisa hidup tanpa kamu Widya. Ada Bagas Bu, dia akan menemani Ibu. Dia sayang dan peduli dengan Ibu. Kamu juga Widya. Widya harus di sini bersama ibu. Maafkan Widya Bu. Widya. See what I do, 'cause baby everything you are is everything I need. You're everything to me, baby. Every single part is who you're meant to be, 'cause you were meant for me, and you're everything I need. You can say I'm wrong, you can turn your back against me, but I am here to stay. Like to see. Kuliah. Ada ibu nak. Ibu di sini selalu mendukungmu. Kalau perlu kamu bisa ambil semua tabungan ibu untuk biaya kuliah nanti. Aku udah menyerah Bu, lebih baik aku pergi saja dari sini. Lagi pula Bapak udah gak sudi menerima aku di sini. Bukan begitu, Mak. Pikiran Bapak, perempuan hanya mencuci, memasak, dan mengurus pekerjaan rumah. Perempuan dijadikan pembantu, sedangkan laki-laki duduk manis sambil baca koran. Itu kan yang maksud Bapak? Loh.
Kan ini apa jadi? Dadah sih. Ada mbak. Rambutnya ketok mbak. Rambutnya ketok. Lagi membicarakan Bapak. Cepat lanjutkan. Bapak dengarkan. Kenapa diam saja? Perempuan dijadikan pembantu sedangkan laki-laki duduk manis sambil membaca koran. Begitu kan yang maksud Bapak? Enaknya. Enaknya. Dipecat telur liara. Idi sok cool joan. Seruput iklan. Iya wes. Yes. Zizki jangan ganggu kok. Gagu piye tong yo iki ora ndelok aku kok. Ketaan. Iki guyu-guyu dhewe nyalahke lah. Tak buat itu kor. Tapi bapaknya mau menjadikan dia dengan Tara. Kenapa harus begitu? Karena dia perempuan, dia tidak diperbolehkan bermain. Saja karena tadi ada suamimu. Alah, gak usah mengelak. Masalah Widya, mending kamu cepat. Kok Dia sayang dan peduli dengan ibu. Kamu juga Widya. Widya harus di sini bersama ibu. Maafkan Widya, Bu. Widya. Video Siapa yang menurut bahasa Indonesia. Semoga Pak Amin memberikan kita nilai 100 juta per 10. Terima kasih ya teman-teman sudah berjuang keras sampai detik ini. Masya Allah, kalian keren. Ya, kok tak traktir lagi dering? Traktir apa nih?